Alhamdulillah Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Tabarakan bizikri, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal mu'takifin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di tanggal 11 Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 30 Januari tahun 2026, di penghujung Jumat terakhir di bulan Januari. Alangkah sangat bijaksananya kita sebagai hamba yang beriman, yang telah diberikan ribuan macam nikmat oleh Allah, untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dapat menumbuhkan rasa mahabbah dan cinta kita hanya kepada Kanjeng Baginda Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, serta takwa yang dapat menumbuhkan nilai kesabaran atas berbagai macam ujian yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin wal mu'takifin rahimakumullah, masih terngiang dalam ingatan kita, masih terlihat dalam panca indera kita, bahkan berapa banyak Allah berikan kita pada minggu-minggu dan hari ini adalah ujian berupa banjir. Bulan yang lalu saudara-saudara kita mendapatkan musibah berupa tanah longsor, bahkan banjir bandang yang terjadi hampir di beberapa titik di wilayah Nusantara ini. Terlebih kita sebagai warga DKI Jakarta, baru hari kemarin, bahkan 3 hari yang lalu, rumah kita, bahkan wilayah kita banyak tergenang air alias terjadinya banjir di sana sini. Bagaimana Allah di dalam Al-Quran mengingatkan kita sebagai umat yang beriman bahwa musibah, bencana yang terjadi di dalam diri setiap insan atau manusia adalah bagian daripada ujian di dalam kehidupan, dan juga bagian daripada azab atau teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Hud ayat 11, Allah mengingatkan kita, wa ma kana liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya adalah mereka yang berbuat kebaikan. Sebagai introspeksi muhasabah diri kita, kenapa sih Allah berikan ujian berupa banjir?
ujian berupa musibah tanah longsor, bahkan ujian begitu besar terhadap diri kita, masyarakat kita, bahkan negeri ini. Kita buka surat Ar-Rum ayat 41. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Wallahu a'lam bimuradih. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Disebabkan apa? Disebabkan ulah tangan manusia. Dulu mungkin ketika kita kecil atau di tahun-tahun 75-80-an, Cengkareng belum begitu padat dan insya Allah belum begitu banjir, hanya wilayah Rawabuaya saja karena itu adalah rawa. Sekarang kita lihat bagaimana manusia begitu serakah. Sawah diuruk, lautan diuruk, bahkan dibuatlah semacam kawasan-kawasan dan perumahan elit yang adalah itu bagian daripada mengalirnya air atau resapan air di wilayah kita. Maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadinya banjir bukan hanya disebabkan oleh lahan yang tertutup, bahkan resapan air yang tidak ada di wilayah kita. Ini adalah akibat keserakahan umat manusia. Untuk apa? Untuk mencari cuan, untuk mencari dolar, bahkan untuk mencari kedudukan dan jabatan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kita sebagai insan, sebagai manusia, masyarakat muslim yang baik, masyarakat muslim yang beriman, kita pun tidak bisa menyalahi atau mempersalahkan orang lain. Kita introspeksi terhadap diri kita. Kita kembali terhadap pribadi-pribadi kita. Apakah pribadi kita sudah menjalankan apa yang disebut kata Rasul adalah menjaga nilai-nilai kebersihan dan keamanan dalam diri kita. Padahal an-nadzafatu minal iman. Dari sinilah kita bisa merubah tatanan kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bahkan masyarakat kita. Ibda binafsik, kalau kita mulai dari awal diri kita. Mungkin di antara kita tidak membuang sampah sembarangan, bahkan tidak menutup got-got, dan saling bekerja sama bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan wilayah kita. Itulah tugas pribadi secara hidup bermasyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang singkat ini Al-Fakir menyoroti kenapa sebetulnya musibah ini terjadi. Bahkan di dalam bait syair Ebit Ga'ade mengatakan, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu banyak dosa dan salah. Kalimat dan bait ini saya koreksi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan terhadap umatnya. Allah tidak pernah bosan terhadap orang yang beriman yang menyembahnya. Bahkan jangankan orang yang beriman, orang yang tidak beriman pun Allah berikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bait ini saya mensoroti bahwa Allah mulai murka ketika umat yang beriman sudah jauh dari pada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat berapa banyak di antara anak-anak kita, di antara generasi-generasi pelajar, bahkan generasi-generasi Z yang mudah untuk meninggalkan sholat yang 5 waktu. Kita bisa ukur bagaimana anak-anak kita di sekolah-sekolah, baik SMP, SLTA maupun SMK. Kalau kita survei, tidak lebih dari 10% yang melaksanakan sholat subuh di rumah. Bahkan kami sebagai guru juga melihat bagaimana anak-anak siswa-siswi kita sudah tidak lagi menjaga akhlakul karimah terhadap kedua orang tuanya, bahkan terhadap guru-gurunya. Ini yang menjadikan Allah murka terhadap apa yang Allah lihat.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 51, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ini jawabannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sungguh kata Allah, kami akan berikan kalian sebuah ujian. Walanabluwakum bisyai'im minal khawf, daripada ketakutan. Kita takut banjir, kita takut kebakaran, kita takut longsor. Bahkan 5 tahun yang lalu kita sangat takut dengan yang namanya Covid. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Poin daripada jawaban yang telah Allah berikan kepada kita adalah wa basyiris sabirin, dan perbanyaklah bersabar atas musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menganggap bahwa musibah ini adalah sebuah ujian bagi kita, tapi mungkin bagi yang lain adalah merupakan azab dan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dua ini menjadi muhasabah dan introspeksi kita di akhir bulan Januari ini. Dan terlebih lagi, hari ini adalah memasuki tanggal 11 Sya'ban. Mari kita bersihkan hati kita untuk nanti menyongsong Ramadan yang mulia. Karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan pembersihan hati kita untuk istiqomah, untuk menyongsong Ramadan yang mulia, sehingga nanti Ramadan akan kita raih dengan amalan ibadah pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan dari apa yang Al-Khatib sampaikan, yang pertama bahwa musibah yang Allah berikan adalah dua hal. Yang pertama adalah sebagai ujian buat umat yang beriman, dan sebagai teguran bagi mereka yang tidak beriman. Yang kedua, jawaban daripada musibah ini adalah perbanyaklah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua perilaku-perilaku umat manusia yang mengarah kepada menuju nilai kemaksiatan. Yang terakhir adalah mari kita songsong Ramadan dengan penuh istiqomah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa bi qaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.